Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat brownies cup lumer. Ini rasanya enak, moist, buatnya juga mudah tanpa menggunakan mixer. Dan ini hanya satu butir telur aja, hasilnya banyak banget. Penasaran gimana cara aku buat? Ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Langkah pertama, kita siapin bahan keringnya dulu. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 200 gram atau setara kurang lebih 20 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 10 gram. Nah, ini jangan lupa diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kemudian tambahkan coklat bubuk sebanyak 30 gram atau setara 4 sendok makan, soda kue sebanyak 1 sendok teh, dan baking powder seperempat sendok teh. Nah, ini juga diayak ya. Kemudian kita tambahkan garam seperempat sendok teh agar rasanya lebih enak ya teman-teman. Lanjut diaduk hingga rata. Setelah tercampur rata, sisihkan. Kemudian kita siapin bahan cairnya. Di sini sudah ada 300 ml air. Lalu tambahkan 2 bungkus susu kental manis rasa coklat. Atau kalau mau pakai susu UHT yang coklat boleh ya. Lanjut diaduk hingga tercampur rata. Kalau udah, ini boleh kita sisihkan dulu. Kemudian kita buat adonannya. Pecahkan 1 butir telur ukuran besar. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang. Untuk berat telurnya sekitar 75 gram. Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 200 gram atau setara 14 sendok makan. Perasa vanila seperempat sendok teh. Dan ini lanjut kita aduk menggunakan hand whisk hingga tercampur rata dan adonannya berubah menjadi lebih pucat. Untuk waktunya sekitar 3-5 menit. Nah, setelah kurang lebih 5 menit adonannya udah pucat seperti ini. Lalu kita tuang susu cairnya. Nah, kita tuang sambil diaduk seperti ini ya teman-teman. Dan kita aduk terus hingga tercampur rata dan gulanya larut. Kalau udah rata dan gulanya larut, kemudian kita tambahkan bahan kering yang udah kita ayak di awal tadi. Nah, ini sama ya, kita menambahkannya sedikit demi sedikit seperti ini hingga tercampur rata. Setelah rata, lalu tuang minyak goreng sebanyak 150 ml dan kembali diaduk hingga tercampur rata. Setelah rata, selanjutnya akan aku aduk menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus. Nah, ini adonannya udah selesai ya teman-teman, siap kita tuang ke dalam cup. Untuk cupnya aku gunakan yang ukuran 50 ml. Teman-teman bisa menggunakan cup yang ukuran berapa aja ya, disesuaikan. Lalu untuk adonannya udah aku pindah ke dalam gelas ukur untuk mempermudah menuangnya. Kita ambil cupnya. Untuk mengisinya cukup setengah cetakan seperti ini ya teman-teman. Karena nanti ketika dikukus adonannya akan mengembang. Lakukan hingga selesai. Setelah dituang, siap untuk dikukus.
Sebelumnya sudah aku panaskan kelakat atau panci pengukus, dipastikan airnya sudah mendidih. Langsung aja kita masukkan cup yang berisi adonan. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah 15 menit, ini dia hasilnya. Alhamdulillah browniesnya sudah matang. Langsung aja kita angkat dari kelakat dan lanjut kukus untuk adonan yang lain. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Lanjut kita siapin saus coklatnya. Di sini sudah ada susu kental manis sebanyak 1 bungkus. Lalu tuang air sebanyak 250 ml. Kita sisakan sedikit airnya. Dan kita siapin tepung maizena sebanyak 1 sendok makan. Nah, ini harus dilarutkan dulu dengan air untuk mempermudah mencampurkannya ya teman-teman. Lanjut diaduk rata. Kalau udah rata, lanjut kita tuang ke dalam panci. Lalu diaduk hingga rata. Kemudian kita masak di atas kompor. Nyalakan api kompornya sedang aja, lalu dimasak hingga mendidih. Setelah mendidih, kecilkan api kompor. Kemudian kita masukkan coklat batang sebanyak 100 gram. Kalau mau lebih ekonomis pakai 50 gram juga boleh ya teman-teman. Kembali diaduk hingga coklat batangnya larut dan mendidih. Api kompornya kita ganti menjadi api sedang ya. Setelah mendidih, nah ini kita masak hingga kekentalannya sesuai dengan yang kita inginkan ya teman-teman. Kalau aku seperti ini udah cukup, matikan api kompor dan aduk-aduk sebentar. Agar hasilnya lebih mengkilap, ini aku tambahkan dengan margarin sebanyak 1 sendok makan. Opsional aja, kalau misal nggak mau pakai margarin boleh di skip. Lanjut diaduk rata. Nah, ini untuk saus coklatnya udah jadi. Nanti kalau udah dingin teksturnya akan lebih mengental ya. Kita sisihkan dulu. Setelah semua adonan selesai dikukus, lanjut kita tuang saus coklatnya. Ini untuk saus coklat udah lebih mengental dibanding sebelumnya ya teman-teman. Kita tuang 1 sendok makan per cupnya. Lalu diratakan. Nah, hasilnya seperti ini, cantik banget. Lanjut kita beri untuk yang lain, lakukan hal yang sama hingga selesai. Kalau udah, lanjut kita beri topping. Di sini aku pakai toppingnya keju parut. Untuk topping teman-teman boleh sesuai selera ya. Kemudian kacang sangrai, choco chips, dan meses pelangi. Nah, ini dia brownies cup lumernya udah jadi, hasilnya cantik dan banyak banget. Kalau aku di sini satu resepnya sekitar 32 cup ukuran 50 ml. Untuk jumlah boleh disesuaikan dengan cup yang kita gunakan. Lanjut kita cobain. Ini aku ambil menggunakan sendok. Masya Allah, ini saus coklatnya lumer banget, lembut, terlihat browniesnya ini moist ya. Aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak, lembut, moist, dan super nyoklat banget. Dipadukan dengan saus coklat yang lumer dan lembut, serta topping, ini makin enak banget. Teman-teman wajib banget cobain ini di rumah, atau bisa menambah ide jualannya ya. Dan jangan lupa dikasih penutupnya ya teman-teman. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi lebih terlindungi. Kalau mau disimpan di dalam kulkas, dimasuk dulu ke dalam box ya. Buatnya mudah, hasilnya banyak, rasanya juga enak. Selamat mencoba. Cukup sekian.
Yang pertama kita buat bahan biangnya dulu. Di sini sudah ada santan sebanyak 250 ml. Aku menggunakan santan instan kemasan kecil ditambahkan dengan air. Kalau misal mau menggunakan santan dari kelapa murni juga boleh. Nah, ini kita pisahkan setengah bagian dulu ke dalam wadah seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan ragi instan sebanyak 1 sendok teh, setara kurang lebih 3 gram. Lanjut diaduk rata. Lalu satu resep ini aku menggunakan gula pasir sebanyak 100 gram, setara kurang lebih 7 sendok makan. Aku pisahkan sekitar 1 sendok teh. Kita tambahkan ke bahan biangnya agar raginya ini cepat aktif ya teman-teman. Nah seperti ini. Kalau udah rata kita sisihkan dulu. Biarkan raginya mengembang ya. Lanjut kita siapin wadah yang lebih besar. Pecahkan 1 butir telur ukuran sedang. Untuk 1 butirnya sekitar 65 gram ya teman-teman. Kita tambahkan sisa gula yang di awal tadi. Dan kita tambahkan juga 1 bungkus susu kental manis setara kurang lebih 40 gram. Lalu kita tambahkan margarin sebanyak 30 gram, setara kurang lebih 2 sendok makan peres. Peres di sini nggak terlalu penuh gitu ya teman-teman. Jadi datar. Jadi untuk 1 sendok makan peres margarin itu sekitar 15 gram. Kita pakai 2 sendok dan lanjut diaduk cukup menggunakan hand whisk aja hingga tercampur rata dan gulanya larut. Setelah tercampur rata dan gulanya larut, udah cukup. Kemudian kita tuang sisa santan yang di awal tadi ya teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian lanjut kita aduk rata. Kalau udah rata, kita tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 250 gram, setara kurang lebih 25 sendok makan. Nah ini sebelum ditambahkan diayak dulu ya, agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kita tambahkan setengah bagian dulu untuk mempermudah mencampurkannya. Nah seperti ini kita aduk rata ya teman-teman. Kalau udah rata, kita tambahkan sisa tepung terigunya. Oke, ini semua tepungnya udah selesai ditambahkan. Adonannya emang sedikit berat. Lanjut kita tambahkan bahan biangnya. Ini raginya sudah aktif ya teman-teman. Untuk tandanya muncul busa atau buih seperti ini. Jadi diusahakan gunakan raginya yang masih bagus agar hasilnya mengembang sempurna. Kita tuang semuanya ke dalam adonan. Lalu tambahkan sedikit pewarna kuning agar warnanya nggak terlalu pucat. Opsional aja ya teman-teman. Dan juga sedikit vanilla essence agar rasanya lebih enak. Lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, adonannya akan mulus seperti ini. Pastikan tidak ada lagi tepung-tepung yang masih bergerindil. Oke, untuk hand whisknya kita sisihkan. Lanjut aduk menggunakan spatula. Pastikan semua bahan sudah tercampur rata ya teman-teman. Untuk konsistensi adonannya seperti ini. Jadi nggak terlalu cair dan juga nggak terlalu kental banget ya. Nah teman-teman bisa perhatikan kira-kira seperti ini. Adonan udah selesai, siap dituang ke dalam cup. Selanjutnya untuk cupnya aku gunakan yang ukuran 50 ml. Ini cup yang biasa digunakan untuk membuat puding teman-teman. Insya Allah nggak bakal melayar ataupun meleleh ya. Jadi aku pakai cup biasa bukan cup khusus gitu. Karena banyak banget teman-teman yang tanya ya. Ini aku pakai cup yang biasa teman-teman. Harganya juga ekonomis. Kita tuang adonannya cukup setengah cetakan seperti ini. Tuh, lakukan hingga selesai ya.
Oke, ini semua adonannya udah selesai dituang ke dalam cup. Kita tutup menggunakan serbet bersih dan istirahatkan selama kurang lebih 50 menit. Setelah kurang lebih 50 menit, nah ini adonannya sudah mengembang. Jadi tadi setengah cetakan dan sekarang mengembang jadi penuh cetakannya teman-teman. Tuh adonannya bagus banget ya. Lanjut kita beri topping sesuai selera aja. Kalau aku di sini pakai kismis dan juga keju parut. Untuk jumlah secukupnya disesuaikan. Lanjut kita beri ke adonannya ya. Nah, kita tabur seperti ini dari keju dulu. Secukupnya aja. Kalau untuk ide jualan teman-teman bisa disesuaikan. Dan kita tambahin kismis seperti ini. Kalau mau lebih ekonomis pakai meses coklat boleh. Pakai choco chips boleh ya. Kalau misal harga kismis terlalu mahal atau terlalu nggak untung gitu teman-teman. Disesuaikan aja dengan budget dan keinginan teman-teman ya. Oke, seperti ini. Lakukan hingga selesai. Setelah semuanya selesai diberi topping, siap untuk dikukus. Sebelumnya sudah aku panaskan kelakat atau panci pengukus, pastikan airnya sudah mendidih. Langsung aja kita susun rapi cupnya. Nah seperti ini, rada rapat juga nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau udah lanjut dikukus selama kurang lebih 30 menit atau hingga matang. Menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah kurang lebih 30 menit, ini dia hasilnya. Alhamdulillah, brudel cake kukusnya sudah matang, hasilnya mengembang sempurna. Cantik banget ya. Lanjut kita angkat dari kelakat. Dan hasilnya seperti ini. Tuh, bagus banget ya teman-teman, mengembang sempurna. Kita susun rapi di atas cooling rack. Ini kita biarkan dulu hingga suhu ruang. Nah ini dia brudel cake kukusnya sudah jadi. Masya Allah hasilnya banyak banget. Walau hanya menggunakan 1 butir telur aja. Karena harga telur lagi naik-naiknya banget sekarang ya teman-teman. Kita bisa coba pakai resep ini untuk ide jualan. Dan langsung aja yuk kita cobain untuk rasanya gimana. Ini aku ambil pakai sendok. Beneran ini berasa lembut banget. Tuh teman-teman bisa lihat, serat dari kuenya pun sangat-sangat halus ya. Aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran ini rasanya enak banget, mantep, manisnya pas. Dipadukan dengan topping yang gurih dan manis makin enak banget. Untuk teksturnya super lembut, nggak seret sama sekali. Ini enak ya teman-teman, wajib dicobain untuk kreasi ide jualannya. Ekonomis, gampang banget, dan aku yakin teman-teman pasti bisa buat. Oke, selamat mencoba dan semoga suka sama rasanya. Oke, langkah pertama pecahkan 2 butir telur. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang. Tambahkan gula pasir sebanyak 220 gram. Lalu vanili bubuk sebanyak 1 bungkus dan emulsifier di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh. Kemudian kita tuang air biasa sebanyak 250 ml. Nah, kalau udah ini lanjut kita mixer ya teman-teman. Gunakan kecepatan paling tinggi selama kurang lebih 10 menit hingga adonannya mengembang, putih, kental dan berjejak. Agar hasilnya bagus dan maksimal alias nggak gagal, gunakan telur dan SP-nya yang kualitas bagus ya teman-teman. Nah ini setelah kurang lebih 3 menit, lanjut. Dan ini setelah 5 menit. Nah hasil akhirnya akan seperti ini ya teman-teman. Sekitar 10 menit adonan mengembang, putih, kental dan berjejak seperti ini. Jadi adonannya nggak terlalu kaku dan juga nggak terlalu cair ya. Ini adonannya bagus banget. Kemudian kita tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 250 gram, setara kurang lebih 25 sendok makan. Dan ini jangan lupa diayak agar tidak bergerindil. Untuk tepungnya kita tambahkan setengah bagian dulu ya. Tujuannya untuk mempermudah mencampurkannya. Nah seperti ini.
kita mixer, boleh diaduk-aduk dulu agar tepungnya tidak bertebaran. Kalau udah, kita nyalakan mixernya, cukup kecepatan paling rendah aja ya teman-teman, asal tercampur rata. Untuk memixer bahan kering seperti ini jangan terlalu lama. Nah, aku rasa udah cukup. Lanjut, kita tambahkan sisa tepung terigunya ya. Lalu tambahkan baking powder juga setengah sendok teh. Ini aku pakai yang double acting. Dan garam seperempat sendok teh. Lanjut kita mixer asal tercampur rata. Nah, aku rasa udah cukup. Jadi asal tercampur rata aja ya teman-teman. Untuk mixernya boleh disisihkan. Lanjut aduk menggunakan spatula. Pastikan tidak ada tepung yang masih mengendap ataupun menggumpal. Gunakan metode aduk balik untuk mempermudah. Jadi yang kita putar wadahnya aja seperti ini ya. Nah, kalau udah rata, adonannya akan lebih kental seperti ini. Lanjut kita tambahkan 1 bungkus santan instan setara kurang lebih 65 ml. Dan teman-teman, agar rasanya lebih moist, bisa menambahkan minyak goreng sebanyak 3 sendok makan. Ini opsional aja. Kalau misal mau lebih ekonomis, minyak gorengnya boleh di skip. Oke, lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus dan gak bantet. Oke teman-teman, adonannya sudah tercampur rata. Untuk konsistensinya seperti ini. Jatuh seperti pita melipat ya, ini bagus banget. Lanjut kita bagi adonannya ke dalam 3 wadah. Ini aku bagi sama rata ya teman-teman. Kemudian tambahkan pewarna makanan secukupnya. Di sini aku pakai merah rose, kuning muda, dan juga biru. Lanjut diaduk rata, hasilnya seperti ini. Kemudian kita pindah adonannya ke dalam plastik segitiga untuk mempermudah menuangnya. Lanjut kita siapin untuk cupnya. Di sini aku pakai yang ukuran 50 ml seperti ini. Ini adalah cup yang biasa digunakan untuk membuat puding ya teman-teman. Oke, lanjut kita tuang adonannya. Untuk yang pertama, adonan warna biru dulu. Kita tuang sedikit aja seperti ini. Kemudian kita tumpuk adonan yang warna kuning. Karena konsistensi adonannya ini lumayan kental, jadi nggak merembes ke adonan yang biru ya teman-teman. Dan untuk lapisan yang terakhir, adonan warna pink. Jadi kita isi adonannya cukup setengah cup seperti ini. Karena nanti ketika dikukus adonan akan lebih mengembang. Adonan udah selesai dituang, siap untuk dikukus. Sebelumnya sudah aku panaskan panci pengukus, pastikan airnya sudah mendidih. Dan langsung aja kita masukkan cup berisi adonan. Kita susun rapat-rapat juga nggak apa-apa ya teman-teman. Nah seperti ini, dan lanjut kita kukus selama kurang lebih 15 menit. Cukup menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah kurang lebih 15 menit, ini dia hasilnya. Alhamdulillah, bolu pelanginya sudah matang. Hasilnya akan mengembang seperti ini ya teman-teman. Tuh, cetakannya jadi penuh. Warnanya juga nggak merembes, bagus banget ya. Dan lanjut kukus untuk adonan yang lain, lakukan hal yang sama hingga selesai. Oke teman-teman, alhamdulillah untuk semua adonannya udah selesai dikukus. Lanjut kita beri topping. Ini aku pakai buttercream dan juga meses pelangi. Untuk topping bebas, disesuaikan dengan selera aja. Dan kita semprotkan di atas bolunya seperti ini ya. Secukupnya teman-teman. Nah kalau udah, lanjut kita beri taburan meses pelangi di atasnya. Tuh hasilnya jadi makin cantik ya teman-teman. Cakep banget. Lanjut kita beri topping untuk bolu yang lain, lakukan hal yang sama hingga selesai.
Nah ini dia, bolu pelanginya sudah jadi, hasilnya cantik banget dan sangat-sangat banyak ya. Teman-teman bisa hitung sendiri, di sini aku dapatnya sekitar 57 cup. Wow, ini mah banyak banget teman-teman. Untuk ide jualan, jangan lupa penutupnya dipasang seperti ini ya. Tuh, jadi makin cakep, higienis juga teman-teman. Cocok banget untuk isian snack box atau untuk ide jualannya. Tuh, bagus ya. Oke teman-teman, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita cobain hasil karya hari ini. Ini aku ambil satu. Tuh, hasilnya beneran cantik banget ya teman-teman. Susunan warnanya juga bagus, rapi, nggak ada yang merembes, dan warnanya lembut banget. Ini sengaja aku mau pakai warna yang soft gitu ya. Disesuaikan aja untuk warna bolunya teman-teman. Oke, langsung aja ini aku coba ambil pakai sendok. Ketika dipotong berasa ini bolunya lembut banget. Tuh, serat dari bolunya juga halus ya. Aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak, manis, ada rasa gurih dari santannya. Teksturnya lembut dan juga nggak seret. Dipadukan dengan topping buttercream dan juga meses, ini makin mantap. Teman-teman selamat mencoba, semoga suka sama rasanya ya. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton hingga akhir. Semoga video aku bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan di subscribe. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.